Oke, sudah makan? Sudah. Kita bisa ketemu lagi ya. Dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Pasti bingung ya, kenapa kok dipanggil sama Bu Mala? Bu Mala ingin ketemu sama kamu. Oke, Bu Mala akan jelasin dulu. Jadi sebenarnya kita sudah pernah ketemu ya, tapi Bu Mala ingin kenal lebih dalam lagi sama siapa namanya? Nesa ya, sama Nesa. Maaf lupa. Ingin kenalan lebih dalam lagi sama Nesa karena memang di BK itu ada salah satu layanan namanya perencanaan individual. Nah, perencanaan individual itu terbagi menjadi 4 bidang: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, saat ini pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bidang belajar. Oke, bisa dipahami ya Nesa ya. Nah, tujuannya untuk apa sih Bu Mala? Nah, di bidang belajar ini, perencanaan individu ini untuk membantu kamu dalam semisal ada beberapa tugas yang memang belum terselesaikan, ada beberapa tugas yang memang di masalah bidang belajar kamu belum pahami, nanti kita bisa sharing-sharing bersama. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Kemarin 2 minggu yang lalu, 3 minggu ya liburnya. 3 minggu yang lalu sudah menerima raport. Sudah dicek hasilnya ya? Sudah. Oke, karena kenapa Bu kok harus dicek? Karena besok kalau kamu akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, nilai raport itu juga menentukan ya. Soalnya kan ada beberapa tes ya, beberapa tahapan, ada jalur zonasi, ada prestasi. Nah, di raport itu semisal kalau ingin kamu masuk ke dalam sekolah favorit, pasti kan ada beberapa kriteria yang memang harus dituntaskan gitu. Kalau bisa sudah dicek nilai-nilai apa yang memang unggul di situ, apa aja? PJOK sama agama sama seni budaya. PJOK, agama, seni budaya. Oke. Selama kelas 8 ini ada kesulitan di bidang belajarnya, misal saya nggak bisa Bu bagi waktu Lebih suka ke seni budaya. Oke, belajar maka seni budaya. Oke, mumpung masih kelas 9 ya, karena di kelas 9 nanti kamu harus melewati berbagai tahapan untuk kelulusan. Nanti itu aja, kita membuat, kamu sudah punya jadwal belajar? Belum ada jadwal belajar ya. Oke, kalau dari segi membagi waktu sudah bisa membagi waktu? Belum juga. Oke, kalau di itu namanya itu ada, kita buat to-do list. Nah, jadi mulai dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi itu harus memang kamu tulis. Jadi kan kamu punya pegangan, oh iya jam segini aku harus melakukan aktivitas ini. Sama halnya juga di bidang belajar. Nah, kamu kalau seringnya biasanya belajarnya pukul berapa? Sore. Oh, lebih suka sore? Iya. Oh, gitu. Jam berapa itu? Habis asar? Iya. Gitu. Biasanya kan ada beberapa anak yang aku butuh yang tenang, malam-malam gitu. Kalau Nesa sore? Iya. Biasanya berapa menit itu belajarnya? Setengah jam. Iya. Bisa nyerap segitu banyaknya materi? Kalau Nesa biasanya semisal kalau merasa kesulitan, itu bisa membuat rangkuman untuk mempermudah Nesa. Oh ya, besok ini ada mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya tes deskriptif misal. Nah, itu sebelum kamu besok masuk, misal ketemu dengan salah satu guru, kamu sudah punya bahan bacaan yang kamu rangkum. Kalau nggak gitu bikin mind map gitu ya. Itu kan untuk mempermudah kamu, misal pengertian, ciri-ciri, kelebihan, kelemahan, itu kan bisa dilihat dari mind map itu. Jadi kamu nggak usah buka-buka gitu kan, untuk mempermudah kamu juga tuh. Terus biasanya belajarnya jam segitu aja? Iya, nanti ada tambahan lagi malam gitu. Oh, malam, berarti dua kali gitu ya, sore sama malam, sama setengah jam?
malamnya agak lama, 1 jam. 1 jam. Kalau Nesa ini tipe yang belajarnya sambil apa? Sambil dengerin musik. Dengerin musik. Nah, sama juga nak. Di gaya belajar itu banyak sekali macamnya. Ada gaya belajar auditori. Nah, auditori itu cenderung ke mendengarkan. Nah, mungkin ini salah satunya Nesa itu masuk ke Iya. gaya belajar yang auditori. Kalau visual, oh ya sukanya menggambar, sukanya merangkum, sukanya melihat gambar. Oh ya kalau saya tuh nggak bisa bu kalau nggak sambil melihat atau nggak gitu menonton di visualkan. Belajar suka yang sepi atau apa? Sepi ya. Terus sambil mendengarkan musik. Iya. Nah itu melatih konsentrasi juga kan. Beberapa materi yang dipelajari gampang meresap gitu. Oke. Tadi sudah Bu Mala sedikit paparkan, kita juga sudah konsultasi bersama terkait masalah bidang belajarmu. Mungkin yang kamu bisa lakukan sebelum memulai masuk ke materi, Nesa bisa membuat atau nggak gitu merangkum, membuat mind map gitu ya. Untuk jadwal belajarnya sudah bagus, 2 kali ya, sore sama malam sudah bagus itu. Tapi untuk mata pelajaran yang lain jangan lupa ditingkatkan lagi. Yang core-nya itu yang paling diberatkan itu yang pengetahuannya, IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia tuh. Baik, ada yang mau ditanyakan sama Nesa? Ada, oke. Mungkin cukup itu dulu ya. Terima kasih sudah hadir menemui Bu Mala. Oke, kalau ada yang itu mungkin bisa